Ya, Assalamualaikum, Mbak Iza. Waalaikumsalam Bu Silvi. Iya, terima kasih ya atas kedatangannya. Tadi Bu Silvi minta tolong ke temannya untuk memanggilkan Bu Iza, untuk memanggil Mbak Iza ke sini. Ya, kira-kira kenapa ya ini ya? Tahu nggak kenapa? Oh, iya Bu. Sepertinya saya tahu yang dimaksud Bu Silvi. Saya sering tidak ikut jam olahraga ya Bu. Iya, jadi maksud Bu Silvi memanggil Mbak Iza ke sini tadi, jadi sudah beberapa kali pertemuan pada saat jam pelajaran Bu Silvi itu Mbak Iza selalu tidak mengikuti pembelajaran. Itu kira-kira ada masalah apa Mbak Iza? Oh, itu Bu, saya tuh lupa Bu, sering lupa tidak membawa baju olahraga. Jadinya saya malu Bu. Kan katanya Bu Silvi wajib kalau olahraga memakai baju olahraga. Akhirnya saya memilih bolos Bu. Saya nggak ikut jam olahraga. Gitu Bu. Tapi Mbak Iza itu sebenarnya suka pandai ya dengan pelajaran PJOK itu. Iya, sebenarnya saya suka Bu olahraga. Hanya saja saya sering lupa bawa bajunya. Jadinya ya saya tidak berani ikut Bu. Saya lebih memilih ke kantin atau saya sembunyi gitu supaya nggak ikut pelajaran olahraga Bu. Saya mau bilang Bu Silvi itu takut, ragu gitu. Oh, seperti itu. Iya Bu. Terus Mbak Iza itu inginnya sekarang apa? Ya, saya sebenarnya ya ingin ikut pelajaran olahraga Bu. Saya juga sebenarnya ya suka dengan pelajarannya Bu Silvi. Tapi ya begitu Bu, saya tuh nggak tahu kenapa kok sering lupa gitu loh Bu, Mbak, baju olahraga. Kira-kira kendalanya Mbak Iza itu apa ya? Ada kendala apa Uh, Mbak Iza? ya Bu, saya tuh nggak tahu ya Bu, sering lupa Bu. Padahal ya Bu Silvi juga malam itu kan juga sering ingatkan ya Bu lewat Iya, WA. Bu Iza kan Nah, Bu Silvi juga sering mengingatkan. Sebenarnya sudah ya, sering sekali. Jadi setiap malam itu Bu Silvi kalau mau ada pembelajaran PJOK selalu WA Mbak Iza terlebih dahulu. Supaya maksud Bu Silvi supaya tidak lupa lagi gitu. iya Bu. Ya maaf Bu, saya malam itu kan ya sering lihat WA grup toh Bu. Nah, itu Bu Silvi juga sudah sering ingatkan. Tapi saya sering itu loh Bu, habis diingatkan gitu ya ingat. Terus setelah itu saya tinggal main HP Bu, sama mainan sama adik. Jadi saya nggak langsung nyiapin, jadinya ya lupa. Terus pagi itu juga saya sering bangkong Bu, Oh, bangunnya kesiangan. Malam itu kan sering begadang main HP Bu, jadinya ya sering lupa nggak bawa baju kayak gitu Bu. Iza, kalau begitu kira-kira apa ya rencananya Mbak Iza selanjutnya? Jadi strategi apa yang akan Mbak Iza lakukan supaya nanti kejadian ini tidak terulang kembali seperti itu? Apa kira-kira? Ya, ya kepinginnya itu ya saya tetap bisa ingat gitu ya Bu membawa baju olahraganya. Terus supaya bisa ingat ya
Mungkin saya bisa ini Bu ya, segera menyiapkan baju ketika Bu Silvi mengingatkan. Jadi supaya nggak lupa-lupa lagi. Jadi malam itu bajunya sudah saya masukkan tas begitu ya Bu. Baru Iya. saya bisa mengerjakan lainnya. Seperti itu Bu Silvi. Iya, jadi rencana Mbak Iza itu sebenarnya sudah bagus. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik, itu ya Mbak Iza ya. Eh, Iya Bu. Kira-kira komitmen untuk rencana memperbaiki hal ini itu apa ya Mbak Iza ya? Ya saya akan berusaha ingat-ingat Bu. Terus ya itu tadi saya akan nyiapkan bajunya itu malam hari supaya saya tidak lupa-lupa lagi. Terus mungkin kalau misalnya malamnya nggak ingat, ya paginya saya akan berusaha untuk bangun lebih pagi, Bu. Jadi saya akan kurangi main HP supaya bisa bangun pagi. Jadi kalau malamnya misalnya lupa, paginya saya masih bisa menyiapkan lagi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, bagus Mbak Iza. Lalu kira-kira siapa yang mendukung dalam perbaikan ini Mbak Iza? Yang dukung saya ya, Bu. Kalau di rumah Di itu rumah. ada ibu sama adik, Bu. Kalau ayah kan kerja di luar kota. Mungkin saya bisa minta bantuan ibu, Bu. Jadi biar ibu juga saya minta tolong untuk membantu mengingatkan saya kalau saya lupa gitu. Jadi malam nanti saya bantu ingatkan ibu, terus paginya juga ibu bisa bantu mengingatkan lagi kayak gitu. Mungkin awal-awal seperti itu Bu, supaya saya tidak lupa-lupa lagi. Iya, iya Mbak Iza. Jadi ada ibu ya di rumah yang selalu mendukung, membantu untuk kelancarannya Mbak Iza. Nah, lalu kapan ya perubahan ini segera dilaksanakan gitu? Ya mungkin minggu depan Bu, saat pelajaran olahraga lagi. Saya Oh, usahakan saya nggak akan lupa-lupa lagi Bu, menyiapkan bajunya dengan baik. Kalau untuk bangun lebih paginya, saya mulai besok deh Bu. Ya semoga dengan saya lebih rajin bangun pagi kan, jadinya saya nggak mudah itu lalai nyiapkan apa-apa gitu Bu. iya, bagus. Dan Mbak Iza siap ya untuk bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Mbak Iza katakan. Iya Bu, insya Allah siap. Nanti kalau seandainya saya lupa lagi nggak bawa baju, saya siap Bu pulang lagi untuk ngambil baju seragam saya. Saya nggak akan menghindari Bu Silvi lagi. Iya, jadi kira-kira perasaannya gimana ini setelah Mbak Iza ngobrol dengan Bu Silvi tanya seperti itu tadi, kira-kira perasaannya bagaimana Mbak Iza? Perasaan saya lega Bu, saya jadi tidak takut lagi. Terus juga saya senang nanti kalau saya sudah nggak lupa-lupa lagi kan saya bisa ikut pelajaran olahraganya Bu Silvi. Kayak gitu Bu. Iya Mbak Iza, karena di sini Bu Silvi sangat berharap sekali siswa didiknya Bu Silvi itu bugar ya. Jadi kalau bisa itu mengikuti pembelajaran seperti yang lainnya juga. Gitu ya. Kira-kira dari pembicaraan kita tadi, Mbak Isa dapat menyimpulkan seperti apa? Oh, yang bisa disimpulkan ya Bu. Ya saya akan berusaha memperbaiki diri Bu. Jadi nanti saya akan lebih baik lagi. Saya akan mengurangi main HP, terus tidak menunda-nunda apa yang perlu saya siapkan, dan lebih bisa bangun pagi lagi Bu.
Jadi saya akan lebih bisa menyiapkan keperluan saya dengan baik. Terutama tidak lupa-lupa lagi dalam menyiapkan baju olahraganya, Bu. Dan Iya, saya ya semoga nggak bolos lagi, Bu. Insya Allah tidak. itu yang paling penting. Iya. Terima kasih ya Mbak Iza. Eh, Silahkan Mbak Iza bisa kembali ke kelas lagi dan mudah-mudahan ke depannya Mbak Iza bisa selalu mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya Mbak Iza. Terima kasih. Ya, Silakan. Bu. Ya, terima kasih Bu Silvi. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, ya Mbak Iza. terima kasih Bu Silvi. Ya. Untuk berikutnya langsung giliran saya ya. Atau ini refleksi dulu? Ya, monggo Mbak Iza. Ini langsung giliran saya dulu ya, Bu. Setelah itu refleksi begitu ya. Iya Bu Iza. Ya Bu Iza. Ya. Ya, baik Bu. Ini untuk skenarionya saya akan menjadi coach dan Bu Silvi akan menjadi coach. Di sini saya sebagai gurunya, Bu Silvi sebagai murid SMP yang sedang galau memilih ekstrakurikuler. Jadi nanti akan ada 2 ekstrakurikuler yang bingung mau dipilih apa. Terus di sini kegiatan coaching untuk membantu murid ini menemukan tujuannya seperti itu. Siap ya Bu Silvi? Iya, iya Bu Iza. Bismillah. Ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam Bu Iza. Ya, Mbak Silvi. Iya. Beberapa hari ini kita tidak berjumpa ya. Ini kenapa Ya, kok tiba-tiba terlihat murung ini? Saya itu ada masalah Bu Iza. Jadi saya itu bingung, bimbang karena sama orang tua itu diharuskan untuk memilih ekstra apa itu maaf apa Ekstra apa Mbak? itu loh Bu, ekstra Ya, apa Bu? ekstra pilihan orang tua kamu. Iya, ada apa Bu? Kemarin Ya. sudah saya bilang ke Bu Iza itu ekstra apa ya Bu? Oh, Saya kok lupa ya oh Bu. yang Olimpiade Oh itu. iya, saya disuruh sama orang tua Uh-uh. untuk memilih ekstra olimpiade itu Bu, sedangkan saya itu pengennya tidak memilih itu, saya pengennya di ekstra yang Oh, lain Bu. ya, ya. Ya, Oh, berarti kamu tidak jadi ikut Olimpiade kemarin. kemarin Terus belum Bu. memilih renang. Iya Bu, saya Hmm. memilih ekstra yang renang Bu. Jadi Hmm. ya di situ saya jadi galau, jadi tidak bersemangat lagi untuk berangkat sekolah karena itu tadi disuruh ikut Oh, terus olimpiade. apa ini keinginannya Mbak Silvi sebenarnya? Kalau tadi keinginan orang tua kan ingin Mbak Silvi ikut ekstra olimpiade. Kalau dari Mbak Silvi sendiri sebenarnya inginnya seperti apa? Ya kalau dari saya inginnya ikut uh, ekstra yang renang Bu, Hmm. itu tapi tidak diperbolehkan, jadi diharuskan untuk ikut ekstra olim. Sebenarnya sih ya bisa Bu, cuma kayaknya saya belum percaya diri apakah saya ini mampu apa enggak ya Bu ya. Hmm. Seperti itu.
Ya, tapi untuk nilai-nilainya Mbak Silvi sepertinya itu ya, bagus ya. Kira-kira Ya, Mbak Silvi bagaimana prospeknya untuk misalnya ikut olimpiade? Kira-kira Mbak Silvi bisa tidak untuk memilihnya? karena kemarin orang tua ke sekolah Bu, jadi sama ibu wali kelas direkomendasikan untuk saya mengikuti ekstra olim. Jadi karena itu saya dipaksa sama orang tua untuk mengikutinya itu Bu. Dan kebetulan Hmm, eh, ayah saya juga mengajar, juga guru, jadi saya disuruh untuk mengikutinya itu. oh begitu. Berarti orang tua sampean ini mengarahkan sampean untuk ikut olim. Iya Bu Sedangkan Iza. Mbak Silvi sendiri ingin ikut berenang, seperti itu ya. Iya Eh, betul bisa. iya, dua-duanya bagus sebenarnya ya Mbak Silvi ya. Nah, kalau menurut Mbak Silvi nih, ini Iya. kira-kira bagaimana baiknya kalau untuk menengahi dua-duanya? Kira-kira menurut kamu seperti apa? Ya kalau menurut eh, saya mengikuti kedua-duanya Bu, karena ya itu tadi ternyata kewajiban apa ternyata dari sekolah itu tidak mengharuskan mengikuti hanya satu, jadi boleh lebih dari satu Bu. Jadi Oh nanti mungkin iya, bisa kedua-duanya untuk saya mengikutinya Bu. iya. Di sekolah itu kan boleh ikut lebih dari satu ya. Iya Oh Bu iya, Iza. berarti Saman bisa mengikuti dua-duanya begitu ya. Iya Ya, Bu itu Iza. juga bagus Mbak Silvi. Ya, rencana yang bagus. Berarti rencana kamu selanjutnya bagaimana Mbak Ya saya untuk akan ekstra ini? ya mulai minggu depan saya akan mendaftar untuk masuk ke ekstra olim ini Bu. Oh iya, sama yang renang. Oh iya Bu, kalau yang renang sudah berjalan. Oke. Hmm. Jadi Ya, saya bagus akan Mbak memilih Silvi. kedua-duanya. Hmm. Berarti sekarang bagaimana? Sudah bisa lebih percaya diri untuk ikut Olim? Ya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Iya. Kemarin juga Bu Iza lihat ya, sampean nilai matematikanya juga bagus sekali ya. Semoga nanti juga sukses ya di Olimnya. Iya Ya, Bu. terus untuk rencana ke depannya ini siapa nih yang akan mendukung Mbak Silvi nih Eh, untuk ekstra Olim? iya Bu, di rumah karena orang tua saya juga mengajar di sekolah, ya nanti eh, beliau orang tua saya juga akan membantu saya dalam hal ini. Jadi Mhm. terkadang apa membantu untuk mempersiapkannya Bu. Oh iya, ya bagus sekali. Kalau untuk ekstra renangnya, ada tidak yang mendukung Mbak Silvi? Iya Selain Mbak Silvi sendiri? ada Heeh. juga Bu yang mendukung. Jadi Iya, dari guru olahraga saya Bu yang mendukung untuk ya alhamdulillah ya. Heeh, kalau ada yang mendukung begitu kan senang. Jadi ketika mungkin kita turun semangat, kita ada yang menyemangati begitu ya. ya Bu Iza. Heeh. Terus Mbak Silvi, komitmen kamu untuk memilih ini seperti apa? Kamu berani nggak bertanggung jawab atas pilihanmu ini? Ya Bu, saya akan mengikuti kedua ekstra ini dengan apa? Dengan baik. Saya akan berusaha untuk lebih fokus lagi dalam belajar karena untuk apa? Olimpiade ini, dan kemudian saya Ya, juga akan aktif di ekstra yang renang Bu, seperti itu. iya.
Sampean sangat berbakat ya di duanya. Terus untuk tindak lanjutnya seperti apa? Kira-kira ketika sampean sudah masuk di ekstra renang, juga masuk di ekstra olim, ini seperti apa? Sampean akan mengikuti terus atau sampean nanti sampai fokus ke lombanya? Iya Bu, saya berusaha untuk akan mengikuti terus Bu, karena di situ juga ada target-target tertentu juga pada saat apa perlombaan seperti itu. Jadi Mhm. mudah-mudahan nanti juga akan terus berlanjut di setelah saya lulus SMP juga Bu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ini komitmen ya. Ya Ya, Bu Iza. ya alhamdulillah. Semangat ya Mbak Silvi. Terima kasih Bu Iza atas Heeh. masukan sarannya. Iya, bagaimana nih sekarang perasaannya Mbak Silvi setelah kita ngobrol-ngobrol untuk ekstrakurikuler kamu? Ya, alhamdulillah rasanya saya sudah percaya diri lagi Bu. Saya sudah tidak bimbang lagi untuk Mhm. mengikuti ekstra-ekstra di sekolah. Iya, ya alhamdulillah ya dengan Mbak Silvi sudah mantap memilih keduanya dan mau bertanggung jawab begitu ya. Nah, nanti berarti bisa mengikuti kedua ekstra begitu ya dengan rutin. Ya, semoga tetap semangat, semakin berprestasi ya dan Mbak Silvi bisa memiliki tujuan yang diinginkan seperti itu. Iya, Ya, terima baik Mbak kasih. Silvi. Ya, ini sepertinya jam istirahat sudah selesai ini. Iya Ya, Bu kita Iza, bisa saya kembali ke kelas izin. lagi ya. Iya Bu Iza, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, sudah selesai ya, Bu? Iya, iya Bu. Terus bagaimana Bu? Ya, untuk kegiatan selanjutnya ini ada itu, Bu, refleksi. Refleksi kegiatan coaching kita. Mungkin Nggih. dari rubrik itu, Bu, rubrik refleksi. Mungkin Iya, dari Bu Silvi dulu ya, bisa menyampaikan coba Bu Iza dulu yang atau saya dulu. iya, nggih. Oh iya, ya untuk refleksi yang bisa saya sampaikan, ini ada refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Uh, ini saat saya menjadi coach, ya ini semuanya sudah ya alhamdulillah bisa terlampaui untuk alur tirta yang disampaikan. Kemudian untuk dialognya sudah bisa berjalan. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana ya menggali informasi atau menggali keinginan dari coachnya. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan untuk kehadiran penuh ini saya menenangkan diri, kemudian saya menatap coach dan menyampaikan salam seperti itu. Jadi memusatkan konsentrasi seperti itu. Terus apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, ini untuk tadi untuk menggali keinginan atau menggali tujuan tadi ya.
Nah, itu bisa dengan sering-sering melakukan komunikasi atau melakukan coaching ya dengan orang lain seperti itu. Kemudian untuk umpan balik dari coach saya, nah ini saya menanyakan ke Bu Silvi ini. Ya. Jadi pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat saya coaching? Bagaimana Bu Silvi? Ya, yang saya rasakan tadi banyak banyak pengalaman Bu. Jadi Bu Iza tadi mengarahkan saya ke apa itu ke hal-hal yang seharusnya dilakukan seperti itu. Oh ya, perasaannya bagaimana Bu? Merasa senang, lega, atau malah tegang? Perasaannya Kira-kira seperti apa? Setelah di coaching jenengan itu lega Bu. Jadi ya karena kebimbangan itu tadi, terus Ya. akhirnya mendapat saran motivasi dari Bu Iza, kemudian saya dapat membuat pilihan itu tadi. Akhirnya lega seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu Silvi. Tadi sudah sampai tahap lega ya Bu. Ya, terima kasih Bu Sil. Untuk berikutnya Bu Silvi bisa menyampaikan refleksinya mungkin. Ada refleksi. Iya, dari yang itu loh Bu, lembar refleksi diri coaching itu Bu. Yang 4 pertanyaan itu ya Bu Iza ya? Iya, heeh. Yang kemarin dari Mbak Rika, ya. Iya, pertanyaan dari refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan yang sudah berjalan dengan baik itu dialog yang dilakukan itu saya rasa sudah lancar Bu. Chemistry kita tadi juga sudah dapat. Saya merasa seperti itu. Terus yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi mungkin bisa mengatur waktu supaya tidak khawatir dalam proses coaching itu memakan waktu yang lama. Mungkin itu Bu. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ya itu sudah. Pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum coaching itu mungkin dengan berusaha santai Bu. Terus saat coaching itu berusaha tetap fokus dan menyimak karena di sini tadi juga ada beberapa sedikit kendala Bu. Ada bocah-bocah. Terus berikutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan? Mungkin saya akan meningkatkan kemampuan coaching saya di sini. Saya merasa kurang Bu dalam menghayati proses ini gitu.
Mungkin itu, Bu. Sudah, Bu Iza? Apakah sudah cukup? Iya. Sama satu lagi, Bu. Pertanyaan yang paling bawah. Yang Umpan balik nggih. umpan balik, iya. Nah, Bapak ini bisa menanyakan. ya untuk Bu Iza berarti ya, apa yang Anda Ya, rasakan pada saat di coaching, Bu? ya saat di coaching oleh Bu Silvi, ya alhamdulillah ya ada perasaan lega. Jadi di situ tadi kan skenarionya saya sebagai muridnya Bu Silvi yang awalnya takut begitu ya karena dipanggil Bu Silvi karena sering tidak ikut pelajaran olahraga, Ya, Bu. kemudian tidak bawa baju olahraga seperti itu. Nah, tapi setelah di coaching oleh Bu Silvi, ya saya menghayati sebagai murid itu merasa lega seperti itu. Kemudian ada perasaan bisa problemnya bisa selesai seperti itu. Jadi saya bisa menemukan solusi sendiri dari coaching yang dilakukan tadi. Jadi begitu Bu, ada lega, ada senang gitu. Sudah tidak merasa khawatir atau takut lagi. Iya, alhamdulillah ya Bu sudah selesai. Iya. Tadi secara pertanyaan juga mengalir seperti itu. Dan alurnya juga sudah enak diikuti, Bu. Iya, Bu Iza. Oke, ini waktunya sudah atau masih ada ya, Bu Sil? Sepertinya masih ada 3 menit. Bu Erika bagaimana, Bu Erika? Mohon maaf. Oh ya, Bu Silvi. Ya, Bu. Maaf, wajahnya jenengan itu, Bu. Mungkin layarnya agak diturunkan, terlihat separuh gitu dari sini. Ya, ya, Bu. Terlihat matanya. Iya, mungkin seperti itu ya. Maaf, baru bisa mengingatkan. Nggih, lupa. Ya, untuk proses coaching tadi bagaimana, Bu? Kira-kira kalau Bu Silvi sebagai observernya itu ya. Tadi saat di coaching seperti itu bagaimana kira-kira, Bu? Ya, Bu Iza. Ya, itu tadi perasaannya jadi lega karena semua permasalahan sudah saya tumpahkan ke Bu Iza seperti itu. Iya. Oh ya, Bu Silvi, ini tadi ya, untuk langkah berikutnya adalah kita menulis refleksinya, Bu, sepertinya. Apa kita tulis dulu ya, Bu? Kita ketik di lembar refleksi. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan ke Bu Erika seperti itu. Tadi kan kita sampaikan secara lisan. Nah, coba kita ketik di lembar refleksi, Bu Silvi. Iya, Bu. Ya, sambil menunggu waktunya ini ya. Iya, Bu.
Bagaimana Bu Silvi? Sudah selesai belum? Masih proses.
Mengapa Busil sampai terlempar Oh iya, itu tadi saya kepencet sinyalnya? Google-nya keluar gitu loh, otomatis ini Oh, juga keluar. iya, ter-X. Bagaimana? Sudah selesaikah untuk refleksinya? Belum, Bu. Memindahkan tempat sampah. Terus kedua Bu, saya akan meminta guru lain pokoknya ya, menurut tiket. Bu ada pertanyaan, mana yang akan Bu Iza, Bu Silvis sudah selesai nih. Silahkan waktu dimaksimalkan, Iya, 3 Bu. menit lagi kita masuk di room. Umpan baliknya bisa diselesaikan. Bu Iza, Bu Silvis, semangat. Iya, Bu Erika, terima kasih. alternatifnya kan mengajak
Sampun Bu Silvi. Sudah 14.46. Kita kembali ke main room kah, Bu? Bu Sil? Iya Bu, ini keluar ya dari sini ya, kita ke main room Iya. ya. Iya, sepertinya begitu. Ya Bu, dadah. Assalamualaikum.